Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah biostatistiknya. Kali ini kita akan belajar tentang rancangan split plot. Rancangan split plot merupakan percobaan faktorial. Ya, jadi kalau rancangan peta terbagi split plot ini merupakan percobaan faktorial. Nah, di dalam rancangan split plot ada dua faktor. Karena percobaan faktorial berarti lebih dari satu faktor. Di sini ada dua faktor. Ada perlakuan yang disebut perlakuan peta utama, main treatment, dan perlakuan anak peta, subtreatment. Pada peta utama merupakan faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih rendah. Pada anak peta merupakan faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih tinggi. Kapan menggunakan rancangan split plot? Nah, menggunakan rancangan split plot jika kita ingin meneliti, contohnya ya, meneliti jarak tanam pada beberapa varietas tanaman. Dari percobaan-percobaan terdahulu sudah diketahui informasi tentang varietas tersebut, antara lain potensi produksinya. Sedangkan dalam percobaan ini, ya, ingin diketahui lebih mendalam tentang pengaruh jarak tanam untuk beberapa varietas tersebut. Maka dalam percobaan semacam ini digunakan RPT. Jadi rancangan peta terbagi atau split plot. Varietas diperlukan sebagai perlakuan peta utama, main treatment, atau dengan ketelitian yang kurang, sedangkan jarak tanam diperlakukan sebagai perlakuan anak peta, subtreatment, atau dengan ketelitian yang lebih tinggi. Perhatikan contoh berikut. Jadi percobaan mengenai pengaruh kombinasi NPK, pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Ya. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK ini faktor A, ya, terdiri dari 6 taraf, ditempatkan sebagai peta utama, main plot, main treatment. Dan genotip padi ini faktor B, terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak peta, subplot, subtreatment. Peta utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar rancangan acak kelompok RA. Percobaan diulang 3 kali. Perhatikan ya. Nah, ini peta utama. Jadi pemupukan NPK faktor A terdiri 6 taraf. Jadi ini kontrol perlakuan pertamanya. Kemudian perlakuan pertama dengan pupuk PK, kemudian ada N, ada NP, ada NK, ada NPK. Jadi di sini ada 6 taraf ya untuk pemupukan. Kemudian untuk genotip faktor B anak peta itu terdiri dari 2 taraf. Jadi B1 IR64, B2 S969. Nah, karena peta utama pemupukan tadi 6 taraf, kemudian anak peta itu ada 2 taraf, berarti 6 kali 2, berarti semuanya ada 12 perlakuan. Jadi ada 12 kombinasi perlakuan. Oke, jadi ada A0 B1, A0 B2, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, dan seterusnya. Nah, ini diulang 3 kali. Jika kita melakukan perhitungan manual, ya. Nah, di sini ada, perhatikan ya, ada peta utama. Apa isinya peta utama? Di sini ada kelompok atau ulangan, ada faktor A. Jadi kalau tadi ada pemupukan, kemudian ada galat, kemudian ada anak peta. Anak peta ini faktor B. Kalau tadi adalah genotip. Kemudian di sini ada pemupukan, ya, interaksi antara pemupukan dan genotip. Kemudian ada galat B. Nah, untuk memahami bagaimana perhitungan manual, ya, bisa digunakan bukunya Dr. Aji Sastro Supadi, ya, rancangan percobaan praktis bidang pertanian. Jadi harus punya ini, rancangan percobaan praktis bidang pertanian. Oke, perhatikan
penempatan unit percobaannya karena 3 ulangan, ya berarti ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, peta utama tadi ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5 ini diacak di sini ya. Ini hasilnya ya, A3, A4, A2, A0, A1, A5. Di kelompok 2 juga penempatan untuk perlakuan peta utama pemupukan. Di kelompok 3 juga seperti ini. Nah, kemudian di dalam peta utama di situ ada anak peta. Ya. Jadi di sini ada untuk A3, perhatikan ya di kursor ini ya. A3 sini ada B2, B1. Kemudian A4, B2, B1. A2, B1, B2. A0, B2, B1 dan seterusnya. Oke. Nah, ini terakhir pengacakan. Jadi nanti di sini ada kelompok 1 ya. Ulangan pertama ada A3B2, A3B1, A4B2, A4B1, A2B1, A2B2, A0B2, A0B1 dan seterusnya. Kemudian di kelompok 2 ada A5B1, A5B2, A3B2, A3B1 dan seterusnya. Kelompok 3 ada A2B1, A2B2, A1B2, A1B1 dan seterusnya. Jadi ada 3 ulangan, ada 3 kelompok. Ada peta utama pemupukan, ada anak peta genotip. Oke, ini datanya, data hasil padi dalam kilogram ya, kilogram per peta. Oke, ini perlakuan peta utama pemupukan A0, A1, A2 dan seterusnya. Genotipnya ada 2, B1, B2. Oke, perhatikan datanya. Jadi untuk A0, B1 ulangan pertama atau kelompok pertama 20,7 kg. A0, B2 untuk ulangan pertama 27,7 kg. Kemudian A1, B1 30,0 kg ulangan pertama. A1, B2 ulangan pertama 36,6 kg dan seterusnya. Oke, kemudian datanya kita masukkan ke SPSS. Jadi perhatikan, di sini ada kolom data, kolom pemupukan, kolom genotip, kolom ulangan. Oke, seperti biasa datanya dimasukkan semua. Ya. Jadi karena ada peta utama ada 6 taraf, kemudian genotipnya ada 2 taraf, berarti 6 kali 2 berarti semuanya ada 12 perlakuan. Nah, karena diulang 3 kali berarti 12 kali 3, sehingga di sini ada 36 data. Oke, ada 36 data. Nah, perhatikan ini pemupukan genotip ulangan, jangan sampai keliru. Jadi kalau keliru nanti hasilnya menjadi salah. Oke, nah agar lebih paham, perhatikan saya sandingkan dengan tabelnya tadi. Jadi 20,7, 22,7, 30,0, 36,6 ya. Jadi lihat tabelnya ya. Jadi ini lihat kursor juga ya, ini dimasukkan di dalam kolom data. Nah, perhatikan untuk pemupukan 20,7 berarti miliknya perlakuan pertama ya, A0. Kemudian 27,7 ini juga miliknya pemupukan pertama. Oke, jadi sambil lihat pengisian SPSS-nya ya, di tabel SPSS-nya, kemudian juga lihat tabelnya tadi, tabel data, biar tidak keliru. Nah, untuk genotip 20,7 ini miliknya genotip 1 ya, B1. Kemudian 27,7 miliknya B2, berarti genotip 2. Ulangannya 20,7 ini ada di kelompok 1, berarti ulangan 1. 27,7 miliknya ulangan 1, kelompok 1 dan seterusnya. Oke, perhatikan ya.
perhatikan yang di pemupukan ini jadinya begini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Balik lagi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Perhatikan yang genotip. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, yang ulangan 1, 1, 1, 1, 12 kali. Kemudian 2, 2, 2, 2 sampai 24. Kemudian 3, 3, 3 sampai baris ke 36. Oke, ini perhatikan jangan sampai keliru. Oke, setelah datanya dimasukkan semua dan diteliti sudah tidak ada yang keliru, maka kemudian kita klik analisis general linear model univariate. Nah, data kita pindah ke dependent variable. Kemudian pemupukan kita pindah ke fixed factor, genotip juga. Kemudian ulangan kita pindah ke random factor. Nah, kemudian kita klik model. Kita pilih custom. Pemupukan pindah ke kotak model. Genotip juga. Nah, ulangan ya. Jadi pemupukan pindah dulu, kemudian ulangan. Kemudian pemupukan interaksi dengan kelompok dengan ulangan ini di blok kita pindah ke sini. Kemudian baru genotip, biar urut maksudnya. Kemudian pemupukan interaksi dengan genotip. Pindah ke sini. Nah, perhatikan ya. Pemupukan, ulangan, pemupukan cross ulangan. Nah, ini adalah peta utama. Kemudian genotip dan pemupukan interaksi dengan genotip ini anak peta. Kemudian centangnya ini dibuang. Continue. Oke. Nah, sudah selesai hasilnya. Mari kita baca. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, pemupukan ini signifikansinya 0,000. Jadi memang pemupukan itu mempengaruhi hasil panen. Kemudian genotip ternyata secara mandiri dia 0,856, artinya genotip itu tidak mempengaruhi hasil panen ya. Nah, yang paling penting kita lihat kotak merah ini ya. Jadi interaksi antara pemupukan dan genotip. Ternyata ketika dia bersama-sama interaksi antara pemupukan dan genotip, di sini signifikansinya 0,039. Ya, jadi signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Jadi interaksi pemupukan dan genotip berpengaruh terhadap hasil panen. Nah, mana yang paling baik? Nah, bisa dilanjutkan sendiri dengan uji lanjut UJD, uji DMRT seperti video yang kemarin. Oke, saya kira itu untuk rancangan peta terbagi split plot design. Ya, nanti kalau masih belum paham, silakan video ini ditonton berulang-ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.